Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rahmayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah perkembangan belajar peserta didik. Di sini ada 3 bagian materi. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis Freud dan Erikson dan perannya terhadap perkembangan. Kemudian yang kedua, learning theories Skinner dan Bandura dan perannya terhadap perkembangan. Serta yang terakhir yaitu humanistic theory, Charlotte Buller, Maslow, dan Rogers, dan penerapannya terhadap perkembangan. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis Freud. Dalam psikoanalisis yang ditekankan atau dipelajari pertama kali adalah diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita harus mengintrospeksi diri sebelum jauh mempelajari psikoanalisis. Pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa Sigmund Freud membagi pikiran menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pikiran sadar, yang kedua yaitu pikiran prasadar, dan yang terakhir yaitu pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses awal pikiran manusia menerima sebuah informasi. Pikiran prasadar adalah dimensi yang berada di antara pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran bawah sadar merupakan sebuah dimensi di mana semua informasi disimpan menjadi program-program pikiran seperti keyakinan, nilai, dan skill tertentu. Peran terhadap perkembangannya. Teori psikoanalisis ini merupakan teori yang berusaha untuk menyelesaikan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Tahap perkembangan Freud. Yang pertama, ada tahap oral dari umur 0 sampai 1 tahun. Kemudian yang kedua itu ada tahap anal dari umur 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga yaitu palik dari umur 3 sampai 6 tahun. Dan yang keempat yaitu laten dari umur 6 sampai 12 tahun, dan yang terakhir yaitu genital dari umur 12 tahun sampai dewasa. Teori psikoanalisa Erikson. Perkembangan manusia dibedakan menjadi berdasarkan kualitas ego dalam tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak. Tahap kelima pada masa adolesen, dan 3 tahap akhir pada masa dewasa dan usia tua. Yang kedua, learning theories. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan dan hukuman. Menurut Skinner, penguatan berarti memperkuat. Penguatan ini dibagi menjadi 2 bagian. Penguatan positif dan yang kedua yaitu penguatan negatif. Yang pertama, penguatan positif. Penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Dan kemudian yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif merupakan penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan. Menurut Bandura, ketika siswa belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Peran terhadap perkembangan. Dengan adanya teori belajar dan pembelajaran, guru bisa memanfaatkan teori belajar dan pembelajaran untuk menjadi guru yang profesional dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat dan memilih strategi yang sesuai. Yang ketiga, humanistic theories. Teori humanistik merupakan suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri dan menambahkan potensinya untuk diterapkan dalam lingkungan. Menurut teori Buller, tujuan utama dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau
di dalam diri mereka dan di dunia. Menurut Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti makanan, air, serta perlindungan dari bahaya. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kita bisa mengarahkan energi kita pada kebutuhan manusia yang lebih eksekutif. Roger menyatakan bahwa jika kita memiliki citra diri yang sangat buruk atau berperilaku buruk, kita memerlukan cinta, persetujuan, persahabatan, dan dukungan dari orang lain. Dengan itu semua, kita bisa menentukan harga diri dan kemampuan mencapai ideal diri kita sendiri. Peran terhadap perkembangan. Teori ini mengajarkan orang untuk percaya pada diri sendiri dan menerima tanggung jawab untuk mengembangkan potensi dengan sepenuhnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang saya ucapkan salah, kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.